Coba kita lakukan satu eksperimen kecil. Kita tutup mata sejenak dan coba ingat, kapan terakhir kali kita duduk diam, benar-benar diam, tanpa menggenggam apapun, tanpa suara apapun yang sengaja kita putar. Kapan itu terjadi? Bagi sebagian besar dari kita, jawabannya mengejutkan, bahwa kita tidak ingat, bukan karena momen itu tidak pernah ada, tapi karena keheningan semacam itu memang sudah jadi barang langka. Bahkan, saat kita istirahat, kita biasanya tetap mengisi ruang itu dengan scroll, dengan video singkat, dengan suara latar apapun yang menemani. Inilah yang ingin kita ajak renungkan bersama. Ada sebuah kebisingan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi terus-menerus mengisi kepala kita. Bukan klakson, bukan obrolan tetangga, bukan juga dering telepon. Ini kebisingan yang lebih halus, getaran notifikasi, dorongan untuk membuka aplikasi, dan kebiasaan memindahkan perhatian dari satu hal ke hal lain tanpa kita sadari bahwa kita sedang melakukannya. Yang menarik dan sedikit meresahkan adalah kebisingan ini tidak terasa seperti gangguan. Ia terasa seperti rutinitas. Kita tidak merasa terdistraksi ketika membuka ponsel di sela-sela mengerjakan tugas. Kita merasa itu hal yang wajar, bahkan perlu. Padahal, disitulah persoalannya mulai muncul. Ketika distraksi berubah jadi sesuatu yang normal, kita kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa kita sedang terdistraksi. Coba kita perhatikan lebih jauh, bagaimana kebisingan ini bekerja dalam keseharian. Ia tidak datang sebagai satu gangguan besar yang mudah kita kenali, melainkan sebagai ratusan gangguan kecil yang masing-masing terasa tidak signifikan. Satu notifikasi di sini, satu dorongan untuk memeriksa pesan di sana, satu kebiasaan membuka aplikasi tanpa tujuan yang jelas. Secara terpisah, masing-masing terasa remeh, tapi terakumulasi sepanjang hari. Mereka membentuk sebuah pola. Pikiran kita jarang sekali punya kesempatan untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan sekedar berada di satu tempat tanpa terburu-buru pindah ke tempat lain. Pertanyaannya, bukan sekedar apakah kita terlalu sering memegang ponsel. Pertanyaannya lebih dalam dari itu. Jika sebagian besar waktu sadar kita dihabiskan untuk merespons rangsangan dari luar, notifikasi, lini masa, percakapan yang terpotong-potong, kapan sebenarnya kita punya waktu untuk benar-benar menjadi diri kita sendiri? Ini bukan pertanyaan baru. Sepanjang sejarah, setiap zaman punya bentuk kebisingannya masing-masing, dan setiap zaman juga melahirkan orang-orang yang merasa perlu menjauh sejenak untuk mendengar dirinya sendiri dengan lebih jernih. Yang berbeda hari ini hanyalah bentuk dan intensitasnya. Kebisingan zaman dulu punya batas fisik yang jelas, sementara kebisingan zaman kita ada di dalam saku kita sendiri, menyala kapan saja kita mau, dan dirancang khusus agar kita terus kembali kepadanya. Yang ingin kita telusuri bersama adalah pertanyaan itu. Kita akan mulai dari seorang lelaki yang hampir 2 abad lalu memutuskan meninggalkan keramaian dan membangun pondok kecil di tepi danau. Bukan karena ia membenci dunia, tapi karena ia ingin tahu apa yang tersisa dari dirinya ketika semua kebisingan disingkirkan. Lalu kita akan melompat ke teori seorang sosiolog yang menjelaskan mengapa dunia kita hari ini terasa begitu cair, begitu mudah berubah, sehingga sulit sekali untuk berpijak. Dan pada akhirnya, kita akan sampai pada pertanyaan yang paling personal. Apa yang sebenarnya kita cari setiap kali kita membuka ponsel? Tahun 1845, di sebuah hutan kecil dekat Concord, Massachusetts, seorang lelaki berusia 28 tahun mulai membangun rumahnya sendiri. Bukan rumah yang besar, melainkan hanya sebuah pondok yang sederhana, dengan satu kursi untuk dirinya, satu kursi lagi untuk tamu, dan sebuah ranjang. Total biayanya, jika kita hitung dalam catatannya sendiri, tidak sampai $30. Nama lelaki itu adalah Henry David Thoreau, dan keputusannya untuk pindah ke tepi danau Walden bukan datang dari ruang kosong. Sebelumnya, ia kehilangan kakaknya, John, yang ia anggap sebagai sahabat terdekatnya dalam hidup. Ia juga baru keluar dari pekerjaannya sebagai guru, karena menolak menghukum murid secara fisik, sebuah pendirian yang membuatnya dalam banyak hal terasing dari sistem yang berlaku di sekelilingnya. Bisa kita bayangkan, di titik itu, Thoreau sedang berdiri di persimpangan. Dunia di sekitarnya menawarkan satu arah, yaitu bekerja, mengikuti konvensi, mengejar kemajuan material, tapi sesuatu dalam dirinya menolak untuk berjalan ke sana, tanpa bertanya dahulu, untuk apa semua ini? Maka, pada tanggal 4 Juli, tanggal yang ia pilih dengan sengaja,
seolah ingin merayakan kemerdekaannya sendiri. Taureo pindah ke sebidang tanah milik sahabatnya, Ralph Waldo Emerson, di tepi danau. Ia menulis alasannya dengan kalimat yang kemudian jadi salah satu yang paling sering dikutip dalam sejarah sastra Amerika. Ia ingin hidup secara deliberate, sengaja, penuh kesadaran, agar ketika saatnya nanti, ketika ia menutup mata untuk yang terakhir kali, ia tidak menyadari bahwa selama ini ia belum benar-benar hidup. Coba kita berhenti sejenak di kalimat itu, karena di baliknya tersimpan sebuah kekhawatiran yang sangat manusiawi. Kita bisa menjalani hidup yang penuh aktivitas, penuh kesibukan, tapi pada akhirnya menyadari kita belum pernah benar-benar hadir di dalamnya. Taureo tidak takut pada kematian, ia takut pada sesuatu yang lebih halus, yaitu hidup yang berjalan begitu saja, tanpa kita yang benar-benar mengarahkannya. Ada satu hal lagi yang melatar belakangi keputusan Taureo, yang sering terlewat dari versi populer kisahnya. Ia hidup di tengah masyarakat Amerika, yang pada masanya mulai dipenuhi semangat industrialisasi. Kereta api baru saja melintasi Concord, pabrik-pabrik bermunculan, dan orang-orang di sekitarnya semakin sibuk mengejar kepemilikan, status, dan kemajuan material. Taureo menyaksikan tetangganya bekerja keras, membangun rumah besar, dan mengumpulkan harta, lalu menghabiskan separuh hidup mereka untuk merawatnya. Ia menyebut ini sebagai sejenis perbudakan yang dipilih sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapapun, melainkan karena mengikuti arus yang dianggap wajar oleh semua orang di sekitarnya. Pondoknya di Walden adalah semacam eksperimen balik, seberapa sedikit yang sebenarnya kita perlukan untuk hidup dengan utuh, jika kita berhenti mengikuti standar yang ditentukan oleh orang lain. 2 tahun, 2 bulan, dan 2 hari ia tinggal di sana. Dalam masa itu, ia tidak benar-benar mengasingkan diri total. Concord hanya berjarak sekitar 3 km, dan ia cukup sering menerima tamu atau berjalan ke kota. Tapi yang membuat pengalamannya berarti bukanlah jarak fisik dari masyarakat, melainkan jarak dari kebisingan yang biasanya mengisi hari-harinya. Ia menanam kacang sendiri, ia mendengarkan suara angin, suara burung, suara air danau yang menurutnya seperti mata bumi. Tempat kita bisa mengukur sedalam apa kedalaman diri kita sendiri dengan melihat ke dalam ketenangannya. Yang menarik, Taureo tidak menulis Walden sebagai panduan untuk lari dari dunia selamanya. 2 tahun kemudian, ia justru meninggalkan pondoknya dengan alasan yang sama jujurnya seperti saat ia pergi. Ia merasa ada kehidupan-kehidupan lain yang masih perlu ia jalani, dan ia tidak ingin menghabiskan waktu lebih lama untuk satu eksperimen ini saja. Eksperimennya sudah memberinya jawaban yang ia cari, dan jawaban itu sederhana, meski tidak mudah. Ketika kebisingan dari luar disingkirkan, kita baru bisa mendengar dengan jelas apa yang sebenarnya kita pikirkan, apa yang sebenarnya kita rasakan, dan siapa sebenarnya diri kita ketika tidak ada yang menonton, tidak ada yang menilai, dan tidak ada notifikasi yang menuntut respon. Pertanyaannya untuk kita hari ini bukan, apakah kita perlu membangun pondok di hutan? Hampir mustahil, dan barangkali tidak perlu. Tetapi, yang patut kita renungkan adalah, jika Taureo butuh keluar dari masyarakatnya untuk menemukan dirinya, sementara dunia kita hari ini dirancang justru untuk menarik kita semakin jauh ke dalam keramaian digital yang tak pernah berhenti. Di manakah sebenarnya Walden versi kita bisa kita temukan? Mari kita lompat hampir 2 abad ke depan, ke seorang sosiolog asal Polandia bernama Zygmunt Bauman. Bauman hidup melewati masa-masa paling kelam abad ke-20, termasuk Perang Dunia Kedua. Dan dari sanalah ia mulai mengamati sesuatu yang berubah secara mendasar dalam cara masyarakat modern menjalani hidupnya. Bauman membagi era modern menjadi 2 fase. Yang pertama ia sebut modernitas padat atau solid modernity. Ini adalah era ketika institusi, identitas, dan komitmen terasa sesuatu yang kokoh. Orang bekerja di satu perusahaan seumur hidup, menikah sekali dan menetapinya, punya identitas sosial yang relatif stabil dari muda sampai tua. Bayangkan sebuah bangunan dari batu, berat, permanen, sulit dipindahkan. Tapi justru karena itu kita bisa bersandar padanya. Fase kedua, yang menurut Bauman menjadi ciri zaman kita sekarang, ia sebut modernitas cair atau liquid modernity. Dan disinilah analoginya menjadi sangat tepat. Cairan berbeda dari benda padat, tidak punya bentuk tetap. Ia mengikuti bentuk wadahnya, mudah mengalir, mudah berubah.
dan sulit sekali dipegang erat dalam waktu yang lama. Dalam modernitas cair, kita tidak lagi sepenuhnya digerakkan oleh kebutuhan, melainkan oleh keinginan. Kita tidak sekedar mengkonsumsi sesuatu karena perlu, tapi membeli barang-barang tertentu untuk menunjukkan posisi sosial kita di hadapan orang lain. Sekarang, coba kita tarik ini langsung ke layar yang ada di saku kita masing-masing. Apa itu lini masa media sosial kalau bukan sebuah cairan? Ia tidak punya bentuk yang tetap. Ia terus mengalir, terus berubah, tanpa awal yang jelas dan tanpa akhir yang pasti. Itulah sebabnya istilah infinite scroll benar-benar tepat secara harfiah. Tidak ada titik henti yang dirancang untuk kita. Setiap kali kita merasa sudah cukup, algoritma sudah menyiapkan satu konten lagi, satu video lagi, satu alasan lagi untuk tidak berhenti. Bauman sendiri, jauh sebelum platform-platform ini benar-benar mendominasi keseharian kita, sudah menyinggung bagaimana hubungan antar manusia di era cair ini cenderung berubah menjadi sesuatu yang disebut sebagai koneksi, bukan lagi relasi yang mengikat. Koneksi mudah dibuat dan mudah diputus, sama seperti kita menambahkan dan menghapus kontak, mengikuti dan berhenti mengikuti seseorang, hanya dengan satu ketukan jari. Bandingkan ini dengan relasi di era modernitas padat, yang biasanya dibangun dengan komitmen jangka panjang, kewajiban yang saling mengikat, dan konsekuensi yang nyata jika diputus begitu saja. Ketika relasi berubah menjadi koneksi yang serba cair, kita memang mendapatkan kemudahan dan kebebasan, tapi kita juga kehilangan kedalaman yang biasanya hanya bisa terbentuk lewat waktu dan komitmen yang tidak mudah dibatalkan. Di tengah arus ini, setiap orang berusaha mendapatkan perhatian dengan menjual hal-hal personal dan private demi pengakuan dari orang lain. Namun, di balik itu, ada kesepian yang justru membuat kita terus mencoba menggantikan koneksi lama dengan yang baru. Menggantikan begitu saja apa yang sudah ada dengan sesuatu yang lebih baru, lebih segar, dan lebih menarik perhatian. Ini menjelaskan kenapa kita bisa merasa terhubung dengan ratusan, bahkan ribuan orang secara daring, tapi tetap merasa sendirian saat layar dimatikan. Yang lebih menggelisahkan, Bauman menunjukkan bahwa identitas kita sendiri ikut menjadi cair. Dalam kerangka modernitas cair, identitas bukan lagi sesuatu yang mapan dan konsisten, melainkan senantiasa berubah mengikuti dinamika sosial dan tekanan eksternal yang terus bergerak. Bisa kita rasakan sendiri bagaimana versi diri kita di satu platform berbeda dari versi diri kita di platform lain, dan keduanya bisa jadi berbeda lagi dari siapa kita sebenarnya ketika tidak ada yang melihat. Algoritma di titik ini bukanlah penyebab tunggal dari kecairan ini, tapi ia adalah mesin yang mempercepatnya secara luar biasa. Algoritma dirancang dengan satu tujuan sederhana, yaitu menjaga perhatian kita selama mungkin. Dan cara paling efektif untuk melakukan itu bukan dengan memberi kita satu hal yang mendalam untuk direnungkan, melainkan dengan memberi kita banyak hal kecil, berturut-turut, tanpa jeda. Sebuah video lucu, lalu berita yang mengejutkan, lalu komentar yang memancing emosi, lalu produk yang tiba-tiba kita butuhkan. Semuanya mengalir tanpa batas yang jelas, seperti air yang terus berganti bentuk mengikuti wadahnya. Yang terjadi kemudian adalah ketidakstabilan identitas, sebuah fragmentasi yang membuat seseorang kesulitan mempertahankan rasa diri yang koheren dari waktu ke waktu. Bukan karena kita kurang kuat secara mental, tapi karena lingkungan digital kita memang dirancang sedemikian rupa, hingga sulit untuk tetap padat, tetap utuh, tetap konsisten di tengah arus yang terus mengalir ini. Dan disinilah ironi besar zaman kita muncul. Kita memiliki akses ke lebih banyak informasi, lebih banyak koneksi, lebih banyak peluang dibanding generasi manapun sebelumnya. Tapi justru karena segalanya begitu cair, begitu mudah berganti, kita kehilangan sesuatu yang Torreao temukan di tepi danaunya, yaitu adalah sebuah pijakan, sebuah titik tetap untuk kembali di tengah dunia yang tak pernah berhenti mengalir. Pertanyaannya kini menjadi lebih tajam. Jika dunia di luar kita memang dirancang untuk terus cair, terus berubah, terus menarik perhatian kita ke arah yang baru, apakah fokus dalam arti yang sesungguhnya masih mungkin kita miliki? Atau fokus itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan secara sadar, alih-alih sesuatu yang datang begitu saja? Mari kita coba menyatukan dua benang ini, yaitu dari Torreao dan Bauman, karena di pertemuan keduanya, kita mungkin bisa melihat sesuatu yang lebih jelas tentang diri kita sendiri. Torreao pergi ke hutan bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk bertanya,
Siapa aku? Ketika semua suara dari luar dihilangkan. Bowman, hampir 2 abad kemudian, menunjukkan bahwa dunia kita sekarang membuat pertanyaan itu semakin sulit untuk dijawab. Karena diri itu sendiri terus didorong untuk berubah bentuk, mengikuti arus yang tak pernah berhenti. Coba kita pikirkan dengan analogi sederhana. Bayangkan segelas air yang terus diaduk. Selama pengadukan itu berlangsung, kita tidak mungkin melihat dasar gelasnya dengan jernih. Semuanya keruh, bergerak, tidak stabil. Kejernihan hanya muncul ketika air itu dibiarkan diam, ketika pengadukan berhenti, ketika partikel-partikel yang melayang akhirnya mengendap dengan sendirinya. Diri kita barangkali bekerja dengan cara yang sama. Selama kita terus-menerus diaduk oleh notifikasi, oleh lini massa, oleh dorongan untuk merespons setiap rangsangan yang datang, kita tidak akan pernah melihat dengan jernih siapa diri kita sebenarnya. Bukan karena diri itu tidak ada, tapi karena ia tidak punya kesempatan untuk mengendap. Ini yang membuat distraksi modern berbeda secara mendasar dari gangguan-gangguan di masa lalu. Dulu, distraksi datang dan pergi, suara di luar jendela, tamu yang berkunjung, percakapan tetangga. Ia memiliki batas yang jelas, dan setelah itu, keheningan kembali datang dengan sendirinya. Distraksi hari ini cukup berbeda. Ia dirancang untuk tidak pernah benar-benar berhenti. Begitu satu rangsangan selesai, rangsangan berikutnya sudah menunggu, tanpa kita perlu mencarinya. Yang menarik untuk kita renungkan adalah, kehilangan diri ini biasanya tidak terjadi dalam satu momen dramatis. Ia terjadi secara pelan-pelan, lewat ribuan keputusan kecil yang masing-masing terasa tidak berarti. Membuka aplikasi di antara pekerjaan, mengisi jeda saat menunggu antrian, saat menunggu lift, saat berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, dengan layar, bukan dengan kesempatan untuk sekedar berpikir. Lambat laun, kapasitas kita untuk duduk bersama pikiran kita sendiri, tanpa pelarian, mulai mengecil, seperti otot yang tidak pernah dilatih. Ada satu efek lain yang jarang kita sadari dari pola ini, yaitu hilangnya kesempatan untuk bosan. Rasa bosan sering dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dihindari. Begitu rasa itu muncul, refleks kita adalah meraih ponsel untuk mengisinya. Tapi, sejumlah pemikir, termasuk Thoreau sendiri, secara tidak langsung lewat caranya menjalani hari-hari sepi di Walden, justru menunjukkan bahwa kebosanan adalah ruang kosong yang penting. Di ruang itulah, ketika tidak ada rangsangan yang harus direspon, pikiran kita biasanya mulai mengembara, menyambung ide-ide sebelumnya yang terpisah, atau sekedar memberi kita kesempatan untuk menyadari apa yang sebenarnya kita rasakan. Ketika kebosanan selalu segera kita tutup dengan distraksi, kita sebenarnya menutup salah satu pintu paling penting untuk mengenal diri sendiri. Dan inilah yang membuat pertanyaan siapa aku menjadi lebih rumit di zaman modernitas cair dibanding zaman Thoreau. Thoreau hanya perlu menyingkirkan kebisingan fisik di sekitarnya untuk mendengarkan dirinya sendiri. Kita harus menyingkirkan sesuatu yang jauh lebih licin, sebuah sistem yang dirancang secara khusus oleh banyak orang cerdas dengan satu tujuan, yaitu memastikan kita tidak pernah benar-benar berhenti mengaduk device kita sendiri. Tapi disinilah letak harapannya juga. Jika kebisingan itu bisa dirancang, ia juga bisa sampai taraf tertentu dikenali, dan sesuatu yang bisa dikenali bisa mulai kita ajak bernegosiasi. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana menghindari distraksi selamanya, sebab itu mustahil di dunia yang kita huni sekarang. Pertanyaannya lebih halus, berapa lama kita berani membiarkan air dalam gelas kita diam sebelum mengaduknya lagi? Jika distraksi adalah keadaan ketika perhatian kita terus-menerus ditarik keluar diri, ke notifikasi, ke lini massa, ke rangsangan yang tak pernah berhenti, maka lawannya bukanlah sekedar tidak melakukan apa-apa. Lawannya adalah sebuah keterampilan yang oleh banyak tradisi kontemplatif, lintas zaman, dan lintas budaya disebut dengan satu kata sederhana, yaitu hadir. Hadir, dalam arti ini, bukan berarti pasif. Justru sebaliknya, hadir adalah bentuk perhatian yang sangat aktif, hanya saja diarahkan ke dalam, bukan diseret keluar oleh setiap rangsangan yang lewat. Ini sebenarnya bukan konsep baru. Bahkan, Thoreau sendiri, tanpa pernah menyebutnya dengan istilah modern seperti mindfulness, sudah mempraktikannya saat ia duduk diam di tepi danaunya, membiarkan sore hari berlalu, tanpa merasa perlu mengisi setiap detiknya dengan aktivitas. Mari kita coba pakai analogi lain yang lebih dekat dengan keseharian kita. Bayangkan kita sedang menyetir di jalan yang sangat ramai, sambil terus-menerus melirik kaca spion.
Bukan sesekali untuk keperluan keselamatan, tapi terus-menerus, setiap beberapa detik, karena cemas ada sesuatu di belakang yang terlewat. Apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa menyetir dengan baik. Perhatian yang terpecah antara jalan di depan dan kecemasan akan yang di belakang membuat kita justru lebih rentan membuat kesalahan di jalan yang sedang kita lalui sekarang. Begitu juga dengan pikiran kita. Ketika sebagian perhatian selalu melirik ke belakang, ke notifikasi yang belum dibuka, ke pesan yang belum dibalas, ke lini masa yang mungkin sudah berganti sejak terakhir kali kita lihat, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar menjalani apa yang sedang terjadi di depan kita. Makan menjadi sekedar mengisi perut sambil mata tertuju ke layar. Percakapan menjadi terpotong-potong karena satu pihak setengah hadir, setengah berada di tempat lain. Bahkan, momen-momen yang seharusnya menyenangkan, seperti liburan, pertemuan dengan orang yang kita sayangi, sering terasa kurang berbekas, karena kita terlalu sibuk merekam dan membagikannya untuk benar-benar mengalaminya. Ada satu hal sederhana yang sering luput dari perbincangan soal kesadaran penuh. Ia tidak butuh waktu khusus atau ritual tertentu untuk mulai dipraktikkan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sudah ada di hari kita. Misalnya, benar-benar merasakan rasa kopi yang kita minum di pagi hari, alih-alih meminumnya sambil mata tertuju ke layar, atau benar-benar mendengarkan satu lagu dari awal sampai akhir, tanpa berpindah ke lagu lain di tengah jalan, tanpa melakukan hal lain secara bersamaan. Hal-hal sekecil ini terasa nyaris tidak berarti, tapi justru disitulah latihannya, membiasakan pikiran untuk tinggal lebih lama di satu titik, sebelum bergeser ke titik berikutnya. Kesadaran penuh atau mindfulness pada intinya adalah praktik mengembalikan perhatian secara berulang kali dengan lembut, tanpa menghukum diri sendiri ketika gagal, ke satu titik apa yang sedang terjadi sekarang, yaitu di sini, bukan apa yang baru terjadi 5 menit lalu di lini masa, bukan apa yang mungkin akan terjadi setelah notifikasi berikutnya, tapi apa yang ada di depan mata kita saat ini. Ini bukan tentang menjadi anti teknologi atau membenci ponsel kita. Bowman sendiri tidak pernah berpendapat bahwa kita harus kembali ke modernitas padat. Toh itu juga mustahil, dan barangkali tidak sepenuhnya diinginkan. Yang ditawarkan kesadaran penuh atau mindfulness lebih sederhana dari itu. Sebuah kemampuan untuk memilih secara sengaja kapan kita membiarkan diri kita diaduk oleh dunia luar, dan kapan kita memberi ruang bagi gelas kita untuk diam sejenak, agar yang keruh bisa mengendap dan kita bisa melihat dengan jernih lagi. Mungkin, di titik inilah, Toreo dan tradisi kontemplatif manapun, dari zaman dan tempat manapun, sebenarnya bertemu pada satu titik yang sama. Bahwa, hidup yang penuh kesadaran bukan ditentukan oleh berapa banyak hal yang berhasil kita lakukan dalam satu hari, tapi oleh seberapa utuh kita hadir di setiap hal yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Kita mulai semua ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kita duduk diam, benar-benar diam, tanpa mengisi ruang itu dengan apapun? Setelah menyusuri pondok Toreo di tepi Danau Walden, lalu teori modernitas cair dari Bowman, dan akhirnya sampai pada gagasan tentang mindfulness atau kehadiran penuh. Barangkali kita belum punya jawaban yang pasti, dan mungkin itu memang tidak masalah, karena pertanyaan ini bukan jenis pertanyaan yang dijawab sekali lalu selesai. Ia adalah pertanyaan yang perlu terus kita ajukan ulang, berkali-kali, sepanjang hidup kita. Sama seperti Toreo sendiri, yang setelah 2 tahun di hutan, akhirnya kembali ke dunia yang ramai, karena ia tahu, pertanyaan tentang bagaimana hidup secara sadar, tidak berhenti hanya karena ia meninggalkan pondoknya. Kita juga sudah melihat bagaimana dunia kita hari ini, lewat lensa Bowman, dirancang untuk terus mengalir, terus berubah bentuk, sehingga pijakan yang dulu mudah ditemukan, kini harus kita bangun sendiri, dengan sengaja, di tengah arus yang tidak akan pernah berhenti atas kemauannya sendiri. Dan barangkali, itulah yang membedakan generasi kita dari generasi Toreo. Bukan soal siapa yang lebih kuat menahan distraksi, melainkan soal siapa yang lebih sadar bahwa pijakan itu tidak datang begitu saja. Ia harus terus-menerus kita ciptakan ulang di tengah dunia yang terus bergerak. Yang ingin kita tinggalkan bukan instruksi atau daftar langkah yang harus diikuti, sebab persoalan distraksi ini terlalu personal, terlalu berbeda bentuknya pada setiap orang, untuk diringkas jadi satu resep yang sama untuk semua. Yang barangkali lebih berguna adalah mengajak kita semua untuk terus bertanya, di sela-sela hari yang penuh notifikasi, pada momen ini, apakah aku benar-benar di sini? Atau apakah aku, sekali lagi,
sedang membiarkan air dalam gelasku diaduk oleh sesuatu di luar kendaliku? Dan jika jawabannya adalah yang kedua, barangkali pertanyaan berikutnya yang lebih layak untuk kita tanyakan bukan bagaimana aku berhenti terdistraksi selamanya, melainkan apa satu hal kecil hari ini yang bisa membuat gelas kita diam sejenak, cukup lama untuk melihat, sekali lagi, siapa sebenarnya yang ada di dasarnya.